يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Itu yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah terjadi, tidaklah menimpa sesuatu kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menetapkan yang baik-baik bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman terkena sakit, sakit itu pasti baik untuk mereka. Sehingga ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan supaya sembuh. Nabi bilang, kalau kamu saya doakan sembuh dan kamu sembuh, tidak ada jaminan surga. Pilih mana? Kalau kamu sabar sudah pasti surga. Tapi ya Rasulullah, kalau saya nggak sembuh, saya kumat, aurat saya terbuka, saya doakan saja supaya auratnya tidak terbuka. Sehingga sahabat ini memilih tidak didoakan sembuh, yang penting surga. Maka yang penting kita dipelihara oleh Allah, tidak tergelincir dari iman, tidak kehilangan iman. Karena seseorang yang beriman itu yang paling besar kerugiannya adalah ketika dia kehilangan iman. Ya, kesehatan itu mudah bagi Allah. Nanti akan kita ceritakan sebuah hadis tentang orang-orang yang sakit. Kemudian yang kedua, bahwa seorang muslim punya kewajiban ikhtiar. Jadi ikhtiar itu bukan karena takut sakit, bukan. Ikhtiar ini menjalankan kewajiban saja. Ini ya Allah, saya berkewajiban untuk pakai masker karena merawat. Saya berkewajiban untuk hati-hati menjaga tidak kontak langsung. Ya Allah, saya ini bukan karena takut dengan takdirmu, tapi inilah perintah. Ya, Nabi melihat orang masuk masjid, untanya dilepas. Lalu Nabi bilang, kenapa untamu dilepas? Ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah. Ikatkan dulu untamu, baru kamu tawakal. Jadi tawakal itu setelah ikhtiar. Ikhtiar kita harus maksimal. Kalau kita punya motor hilang, nggak dikunci, itu kita salahnya bukan karena hilangnya motor, salahnya karena kita tidak kunci, lalai. Sehingga kalau motornya nggak hilang, kita lalai tadi, itu di situ ada kesalahan. Nanti ada hukuman dari Allah. Motornya nggak hilang tapi ada kerugian lain. Harus ikhtiar. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap muslim itu kalau terkena ujian, terkena musibah, mereka harus sabar. Ketahuilah, sabar itu adalah peluang untuk meraih nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah pernah bahas bahwa ketika Allah memberikan ujian sabar, berarti Allah sedang memberikan peluang seorang untuk mendapatkan nilai yang tidak terbatas. Setiap amal ada batas ukuran pahalanya, tapi ya, sabar Allah memberikan pahala tidak hitung-hitung, bi ghairi hisab. Tidak hitung-hitung Allah memberikan nilai kepada orang-orang yang sabar. Kemudian taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah. Ihfazillah, ya, yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita ingin sesuatu, jangan lupa taqarrub kepada Allah. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah, dan kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan menjaga kita. Ini pesan Nabi kepada sepupunya. Ya gulam, u'allimuka kalimat, hai anak muda, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, ini diantara pesan-pesan. Itu ada 6, tapi itu yang dapat saya ingat, dan itu yang penting untuk kita. Kalau Allah menetapkan kepada kita sesuatu, yakinlah ketetapan Allah itu baik. Kalau itu tidak baik menurut kita, kita sabar, sabar itu ada nilainya, baik juga menurut Allah. Dan kalau itu memang kita sukai, kita bersyukur, syukur itu baik untuk kita. Jadi nggak usah khawatir, ibu-ibu yang sudah menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah hanya akan tetapkan yang baik untuk kita. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau saya mati, anak saya bukan, Allah sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik yang mengurus. Doakan saja anak-anak kita. Baik, saya kira itu.